Ucapan Sintayong setelah Timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19 2024. Lihat Jens Raven, media Vietnam ketakutan level Timnas, Vietnam dan Thailand dilewati Timnas Indonesia. Wilber Jardim dapat nasihat dari sang ibu usai bawa Timnas Indonesia U19 juarai Piala AFF U19 2024. Erick Thohir update kabar terkini Maarten Paes jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kumpul 11 Agustus 2024, Timnas Indonesia U19 bakal jajal Timnas Argentina dan Korea Selatan. Ucapan Sintayong setelah Timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19 2024. Juru taktik asal Korea Selatan itu ikut menyampaikan ucapan selamat atas pencapaian skuad Garut Nusantara. Ucapan tersebut disampaikan Sintayong pada kolom komentar di akun Instagram Ketum PSSI, Erick Thohir. Coach Shin sapaan akran Sintayong ikut senang dengan gelar juara yang diraih pasukan Indra Syafri. Congratulations to the U19 national team for winning the championships, tulis Sintayong di kolom komentar. Ucapan selamat dari Sintayong mendapat respons dari netizen tanah air. Tidak sedikit bahkan yang menyarankan sang pelatih melirik Jens Raven dan pemain potensial lain untuk timnas senior. Timnas Indonesia U19 memastikan gelar juara Piala ASEAN U19 2024 usai mengalahkan Thailand U19 di partai final. Garuda Nusantara menang tipis dengan skor akhir 1-0. Satu-satunya gol tercipta di laga kali ini dicetak Jens Raven pada menit ke-17. Dia memanfaatkan bola liar sundulan dari Kadek Arol yang memanfaatkan umpan Kaviatur Rizky dari sepak pojok. Lihat Jens Raven, media Vietnam ketakutan level Timnas, Vietnam dan Thailand dilewati Timnas Indonesia. Soha menilai proyek naturalisasi yang dilakukan PSSI berjalan sukses dan berdampak jangka panjang. Awalnya, Soha menilai proyek naturalisasi yang dilakukan PSSI tidak akan bertahan lama. Sebab di awal-awal proyek naturalisasi kembali booming akhir 2022. Sekarang atau di awal 2024, sejumlah pesepak bola di bawah 20 tahun segera dinaturalisasi menjadi WNI. Setelah Jens Raven menyusul Maurits Mohinoke, Dion Marks, dan Tim Geppens. Adanya pemain-pemain baru berkualitas membuat kualitas timnas Indonesia takkan menurun. Kondisi ini yang membuat Soha.fan memberikan perhatian. Melihat air mata Jens Raven, kami perlu mencabut ulang perdebatan apakah kebijakan naturalisasi Indonesia efektif dalam jangka panjang. Setelah menaturalisasi pemain keturunan yang agak tua, PSSI kini lebih bijaksana. Mereka menaturalisasi banyak pemain muda yang diproyeksikan memberi kontribusi bagi timnas Indonesia selama bertahun-tahun, tulis Soha. Dalam beberapa tahun terakhir, Thailand dan Vietnam sebagai kakak di kawasan Asia Tenggara. Namun tak aneh jika Indonesia segera melampaui Thailand dan Vietnam untuk menempati posisi puncak, lanjut Soha. Timnas Indonesia tercatat 3 kali beruntun mengalahkan timnas Vietnam senior di 2 ajang berbeda, yakni Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara untuk Thailand, timnas Indonesia senior belum sempat bertemu dalam 2 tahun terakhir. Namun di level kelompok umur, timnas Indonesia mengalahkan Thailand di berbagai ajang. Sebut saja di final SEA Games 2023, semifinal Piala AFF U23 2023 dan final Piala AFF U19 2024. Wilber Jardim dapat nasihat dari sang ibu usai bawa Timnas Indonesia U19 juarai Piala AFF U19 2024. Wilber Jardim mendapat pesan dari sang ibu, Liliana, agar tak berpuas diri usai membawa Timnas Indonesia U19 menjadi juara di ajang Piala AFF 190 2024. Wilber Jardim diminta untuk tetap rendah hati dan tidak berpuas diri begitu saja dengan pencapaian tersebut. Ini sekaligus menjadi pencapaian manis bagi Wilber. Sebab pemain berusia 17 tahun itu bisa merasakan gelar juara untuk pertama kalinya bersama Timnas Indonesia. Liliana pun sangat senang dengan pencapaian yang berhasil didapat anak tercintanya. Dia mengingatkan kepada Wilber untuk tetap terus bekerja keras agar bisa membawa skuad Garuda Nusantara meraih kesuksesan. Terima kasih Tuhan. Selamat atas pencapaianmu yang luar biasa anakku.
Kerja keras selama ini bersama timnas Indonesia telah membuahkan hasil yang luar biasa, tulis Liliana dalam Instagram pribadinya. Tetaplah rendah hati dan jangan berpuas diri karena perjalananmu masih panjang dan masih banyak juara yang lain menunggumu. Tetaplah bekerja keras dan semakin semangat ke depannya untuk berlatih, sambungnya. Lebih lanjut, Liliana pun mengaku sudah tidak sabar untuk menyambut kepulangan Wilber dari Indonesia ke Brasil. Karena pastinya bakal ada segudang cerita yang disampaikan anak tercintanya setelah menjalani tugas negara bersama timnas Indonesia U19. Erick Thohir update kabar terkini Maarten Paes jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum Ketum PSSI Erick Thohir memberikan kabar terkini soal Maarten Paes jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick menyampaikan bahwa saat ini masih dalam proses di pengadilan arbitrase olahraga. Maarten Paes telah diambil sumpah warga negara Indonesia pada April lalu. Kendati sudah berstatus sebagai WNI, proses perpindahan federasi dari Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI belum tuntas. PSSI pun membawa kasus tersebut ke CAS agar Maarten Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Namun sampai saat ini prosesnya juga belum menemukan titik terang. Erick Thohir pun tidak bisa memberikan jawaban lengkap soal situasi terkini Maarten Paes di CAS. Pasalnya PSSI juga masih menunggu hasil persidangan CAS. Maarten Paes ya kita tunggu CAS kan? Kan prosesnya di CAS. Ada sidang, ya kita tunggu, kata Erick. Saya bukan hakimnya, saya bukan lawyernya, saya juga tidak wakilin FIFA. Jadi kita tunggu proses pembicaraan FIFA dengan tim kuasa hukum. Yang nanti mungkin ada di CAS, sambung dia. Tentunya sangat diharapkan kendala Maarten Paes dapat segera terselesaikan. Mengingat timnas Indonesia akan menjalani agenda penting di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yaakob Sayuri bicara peluang dipanggil ke timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain anyar Malut United, Yaakob Sayuri, membicarakan peluang dipanggil ke timnas Indonesia untuk laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Andai panggilan itu datang, dia akan menyambut baik karena itu menjadi tugas negara. Yaakob Sayuri mengatakan siap bergabung bersama tim asuhan Shin Tae-yong saat diberi kepercayaan kembali. Dia pun akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya untuk timnas Indonesia. Ya kalau panggilan timnas sudah pasti akan bergabung, kata Yaakob Sayuri di Jakarta, Senin 29 Juli 2024. Mantan pemain PSM Makassar itu mengatakan laga timnas Indonesia dan jadwal Liga 1 tidak akan bentrok seperti sebelumnya. Yaakob Sayuri pun merasa kondisi nilai itu cukup bagus agar tidak ada klub yang tarik ulur pemain. Timnas Indonesia baru akan melakukan pemusatan latihan TC pada 2 September 2024 menyesuaikan kalender FIFA. Dengan begitu, para pemain memang tidak sedang bersama klub masing-masing dalam mengarungi musim 2024-2025. Pada pertandingan pertama, Timnas Indonesia akan bersua dengan Arab Saudi. Laga tersebut akan berlangsung di King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi pada 6 September 2024. Kisah Indra Syafri bagi waktu pimpin Timnas Indonesia U19 dan penuhi nazar ke Masjidil Haram usai juara Piala AFF U19 2024. Kisah menyentuh Indra Syafri menarik diulas. Sebab pelatih Timnas Indonesia U19 harus bagi waktu pimpin tim dan penuhi nazar ke Masjidil Haram usai juara Piala ASEAN U19 2024. Indra Syafri mengatakan memang ada nazar jika dirinya berhasil membawa Timnas Indonesia U19 berprestasi dirinya akan pergi ke Masjidil Haram di Makkah, Arab Saudi. Hal ini disampaikan usai sukses membawa tim juara. Nazar yang terbaik itu tetap saya sudah meniatkan dari beberapa waktu lalu. Kalau bagi kita-kita yang muslim, ngecarganya harus ke Masjidil Haram, kata Indra Syafri usai laga, saya masih punya niat itu, lanjutnya. Tetapi Indra Syafri harus membagi waktu untuk menunaikan nazar itu dan memimpin Timnas Indonesia U19. Sebab timnya dinanti agenda padat. Karena itu Indra Syafri belum tahu kapan pastinya akan beribadah di Masjidil Haram. Pastinya dia akan mencari waktu yang tepat untuk penuhi nazar itu.
Kumpul 11 Agustus 2024, Timnas Indonesia U19 bakal jajal Timnas Argentina dan Korea Selatan. Timnas Indonesia U19 bakal kumpul lagi menjalani pemusatan latihan TC pada 11 Agustus 2024 usai juara Piala AFF U19 2024. Dalam TC yang tersebut, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan menjajal kekuatan sejumlah tim kuat seperti Timnas Argentina hingga Korea Selatan. Hal ini disampaikan langsung pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri. Dia menyatakan timnya akan melakukan TC kembali pada 11 Agustus 2024 selepas menjadi juara Piala AFF U19. Timnya pun akan diagendakan melawan Korea Selatan sampai Argentina dalam laga uji coba. Rangkaian itu dilakukan Timnas Indonesia U19 dalam persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025. Skuad Garuda Nusantara dijadwalkan mentas di ajang itu pada 21 sampai 29 September 2024. Indra Syafri mengakui dihadapkan jadwal padat untuk menyiapkan Timnas Indonesia U19 berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Meski begitu, dia akan tetap memberikan kontribusi maksimal untuk tim asuhannya. Indra Syafri mengatakan Timnas Indonesia U19 akan bertolak ke Korea Selatan pada 29 Agustus. Rencana itu sudah tersusun dalam rangkaian TC yang akan dijalani. Selain itu, Indra menyebut Timnas Indonesia U19 juga diagendakan melawan tim-tim ternama dan syarat dengan kualitas dalam laga uji coba. Hal tersebut dilakukan guna melihat perkembangan pemain Timnas Indonesia U19 setelah menjalani TC.